Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, kita di penghujung dari juz 30, yaitu di surah Al-Falaq dan di surah An-Nas. Dua surah ini para ulama berselisih apakah dia Makkiyah ataukah Madaniyah. Kalau dia Makkiyah berarti dia turun setelah Quraisy, surah Quraisy. Kalau dia Madaniyah maka sababun nuzul, sebab turunnya, yaitu tatkala Rasulullah disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid ibnul A'sam. Sehingga Rasulullah itu kadang berhayal melakukan sesuatu padahal tidak melakukan sesuatu. Kadang dia pergi ke kamar mandi untuk mandi junub karena berhayal sudah berhubungan badan dengan istrinya. Padahal dia tidak melakukan hal itu. Akhirnya turunlah Jibril meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca dua surat ini. Maka kita dianjurkan untuk membaca surah ini di pagi petang setelah sholat wajib, kemudian sebelum tidur, agar kita terlindung dari segala keburukan. Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb Al-Falaq. A'udzu merupakan tolabul aud, yaitu meminta perlindungan sebelum terjadinya musibah tersebut. Kalau istighosa meminta agar diangkat musibah yang terjadi. Kita berlindung kepada Rabb, pemilik waktu subuh. Berlindung dalam hal apa ini? Baru disebutkan di ayat kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Min syarri ma khalaqa, dari keburukan apa yang Dia ciptakan. Ini keburukan yang sifatnya umum, Pak. Karena ma di sini adalah ma mausul yang memberikan faedah umum. Keburukan apa saja? Apakah itu keburukan yang datang dari manusia? Karena alam semesta yang kita tinggali ini, Pak, itu terdiri atau terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah jamadat. Jamadat itu adalah benda mati yang tidak memiliki kehidupan di dalamnya. Seperti apa, Pak? Batu. Yang kedua adalah nabatat. Nabat ini adalah tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga adalah hayawanat yang memiliki kehidupan. Apakah itu manusia, binatang, ikan? Ini namanya apa? Hayawanat. Ketiga ini, Pak, ada potensi melakukan keburukan. Jamadat, batu, bisa menimpa kita mendapatkan keburukan dari batu tersebut. Mungkin kita naik motor, terus tiba-tiba ada batu jatuh dari gunung, akhirnya menimpa kepala kita. Atau kita naik motor, Pak, ada batu segompah batu di depan, terus kita tabrak, akhirnya kita terguling-guling. Paham? Maka yang seperti ini, Pak, kita mudah untuk bersabar. Paham? Gak mungkin kita marah-marah kepada batu. Dasar batu, di mana kamu? Kok di sini? Gak mungkin.
Yang kedua adalah nabatat, tumbuh-tumbuhan. Ini juga bisa apa? Mendatangkan keburukan bagi kita. Kita sambil jalan atau naik motor, tiba-tiba ada pohon tumbang. Paham? Atau kita sedang jalan, tiba-tiba ada pohon yang berduri yang mengenai kita. Paham, Pak? Ini bisa apa? Mendatangkan keburukan bagi kita. Tapi ini tidak ada pilihan. Paham? Tidak ada pilihan. Kecuali ini adalah ketentuan ilahi. Kemudian yang ketiga, hayawanat. Binatang, ikan, manusia, itu bisa apa? Mendatangkan keburukan bagi kita. Maka kita berlindung dari segala keburukan. Apakah itu yang datang dari jamadat, nabatat, ataukah hayawanat. Min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang Dia ciptakan. Ini pelajaran besar bagi kita, Pak, bahwa keburukan itu adalah ciptaan Allah. Keburukan itu adalah takdir ilahi, takdir Allah. Paham? Apapun bentuk keburukan itu adalah takdir Allah. Tidak bisa kita pisahkan. Kalau yang baik-baik itu datangnya dari syaitan, dari yang buruk-buruk itu datangnya dari syaitan, yang baik-baik datangnya dari Allah. Enggak. Yang baik dan buruk itu adalah takdir Allah. Paham, Pak? Adapun hadis Rasulullah yang bunyinya asyarru laisa ilaik, keburukan itu bukan datang darimu, maknanya adalah keburukan mahdoh. Keburukan yang tidak ada kebaikan di balik keburukan tersebut. Paham, Pak? Setiap keburukan itu pasti ada kebaikan yang terkandung di dalam keburukan tersebut. Coba bayangkan, Pak, kalau semuanya orang Balikpapan ini baik, semuanya rajin sholat, rajin ngaji, semuanya rajin sedekah, nggak ada yang jahat, nggak ada yang nyuri, nggak ada yang merampok, nggak ada yang korupsi, semuanya baik-baik. Kira-kira nyaman nggak tinggal di Balikpapan, Pak? Nggak ada yang didakwai, nggak ada polisi polisi nggak bisa kerja lagi, nggak ada yang jahat, nggak ada yang nangkap, nggak ada yang bisa apa? Ditangkap. Maka Allah jadikan apa? Jadikan kebaikan dan keburukan. Nah, jadi keburukan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika tetangga kita melakukan kejahatan kepada kita atau lingkungan kita, Pak, maka itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi apa kira-kira ciptaan tersebut, Pak? Dari dua sisi. Yang pertama, tidaklah seseorang itu melakukan keburukan karena didorong atau ditopang oleh dua hal. Adanya kekuatan dan adanya keinginan, kan? Coba, Pak, ketika ada orang mau nyuri, tapi dia stroke, kira-kira bisa terjadi nggak, Pak? Tangannya kiri kanan kena stroke, jadi nggak bisa dinyuri. Karena dia nggak punya apa? Kekuatan. Dia punya kekuatan sehat, tapi nggak ada keinginan. Mungkin nggak terwujud itu perbuatan jahat itu, nggak mungkin. Nah, kekuatan yang dimiliki oleh manusia itu diciptakan oleh Allah. Yang kedua, kehendak manusia itu apapun kehendaknya, baik dan buruk, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Apa saja yang kalian kehendaki, baik atau buruk, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kok yang baik-baik dikehendaki oleh Allah? Iya, benar, dikehendaki oleh Allah. Tapi belum tentu dicintai. Adanya kekafiran, kemaksiatan, kejahatan, itu adalah kehendak Allah. Tapi kehendak yang tidak diridhoi dan dicintai oleh Allah. Paham, Pak? Nah, kemudian di ayat ketiga dan 4 dan kelima, Allah menyebutkan
afrod atau bagian-bagian dari yang umum tadi. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari keburukan gosik. Gosik ini Pak ada dua makna. Yang pertama adalah malam. Yang kedua adalah rembulan. Ini makna apa? Makna gosik. Min syarri gosik, dari keburukan malam. Malam itu ada keburukan enggak Pak? Malam itu kan adalah waktu yang Allah siapkan. Ada siang, ada malam. Paham? Malam itu untuk kita jadikan apa Pak? Istirahat. Wa ja'alnal laila libasa. Kami jadikan malam itu sebagai pakaian tempat kalian untuk istirahat. Kok Allah nyuruh kita nih berlindung dari keburukan malam? Keburukan yang muncul di malam hari. Coba lihat Pak, banyak sekali keburukan yang muncul di malam hari. Pencuri, perampok, orang-orang yang melakukan kejahatan itu biasanya apa? Di malam hari. Paham? Binatang-binatang yang biasa berbahaya, kelajengking, ular, paham? Biasanya apa Pak? Mereka beraksi di malam hari. Kadang kita nggak sadar pulang dari masjid, tiba-tiba apa? Kena dipatuk ular atau yang lainnya. Maka kita berlindung dari apa? Dari keburukan yang itu muncul di malam hari. Karena kita tahu Pak bahwa dulu di zaman Rasulullah belum ada lampu seperti sekarang ini, di mana gelap gulita. Jadi potensi munculnya kejahatan itu apa? Itu di malam hari. Wa min syarrin naffasati fil uqad, dan dari keburukan an-naffasat. Nafasat ini Pak adalah tukang sihir wanita. Tukang sihir wanita. Kenapa Allah sebutkan perempuan di sini? Karena ternyata Pak, sihir yang ampuh itu adalah kalau dilakukan oleh perempuan. Tapi sihir itu Pak tidak bisa merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Paham? Contoh, ini gelas terbuat dari kaca kan? Dirubah jadi bentuk seperti emas, ini nggak bisa tukang sihir. Paham? Merubah kertas ini menjadi karpet, itu nggak bisa dilakukan oleh tukang sihir. Dia hanya bisa apa Pak? Dia bisa melukai, menyakiti yang disihir, atau membuat menipu pandangan kita. Paham? Menipu pandangan kita. Ketika tukang sihir Fir'aun dipertemukan dengan Musa alaihi salam, karena yang lagi viral di zaman Fir'aun itu Pak adalah tukang sihir. Paham? Akhirnya Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa yang bisa menandingi mereka ini. Ketika Allah menyuruh Musa melemparkan tongkat yang dia pakai, tiba-tiba tongkat itu hayatun tas'a, berubah menjadi ular yang nyata, yang mematuk seluruh peralatan orang-orang tukang sihir Fir'aun ini. Langsung tukang sihir Fir'aun itu Pak bertaubat. Kenapa? Karena dia yakin gak ada manusia, gak ada satupun tukang sihir yang bisa seperti ini. Ini tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Akhirnya mereka bertobat. Dan Fir'aun mengancam mereka untuk dipotong tangannya, dipotong kakinya, berselisih gitu. Mereka tetap kokoh dalam keimanan dan beriman kepada Robnya Musa. Karena apa Pak? Karena keyakinan yang kuat bahwa ini adalah kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa min syarrin naffasati fil uqad. Nah, biasanya Pak, kalau tukang sihir itu ingin mencelakai, ingin merusak seseorang, maka biasanya dia minta bantuan jin. Paham Pak? Minta bantuan jin. Nanti jin ini akan singgah dulu di terminalnya, yaitu apa? Buhul. Jadi ada buhul Pak yang ditaruh, nanti jin singgah dulu di situ. Kemudian apa? Kemudian baru apa? Mengganggu orang yang disihir tadi itu. Ini kalau apa? Kalau dia minta bantuan kepada jin. Dan tukang sihir sama jin Pak, itu ada akad. Ada jual beli di antara keduanya. Jin memberikan pelayanan, kemudian tukang sihirnya membayar dengan kemaksiatan. Semakin tinggi kemaksiatan yang dibayarkan oleh tukang sihir, maka semakin tinggi pula pelayanan yang dikasih oleh jin. Maka nanti jin nawarkan apa Pak? Untuk motong ayam hitam, kepala kambing hitam, kemudian kepalanya dihanyutkan. Pokoknya makin tinggi maksiatnya, makin tinggi pula pelayanannya. Atau disuruh ambil darah haid kemudian ditaburi di Al-Quran, macam-macam. Maka disitulah jin memberikan pelayanan. Nah, santet itu apakah itu bagian dari sihir? Santet itu bukan bagian dari sihir, Pak. Dia hanya sekedar menyuruh orang untuk apa? Untuk mencelakai kita yang disantet. Imma orang itu nanti naburin racun di makanan kita, atau membuat teror kepada kita sehingga kita ketakutan. Makanya orang-orang dulu itu sering mengatakan, Pak, santet itu tidak berfungsi lagi, tidak terjadi lagi kalau nyebrang pulau. Pernah dengar Pak ucapan orang-orang dulu? Paham? Iya, karena sulit untuk orang nyebrang dulu, nggak ada pesawat, nggak butuh biaya besar ya. Beda kalau sesama pulau, mudah aja dia utus orang untuk ngasih racun. Padahal ya seperti itu. Dia hanya bantuan manusia. Nggak ada istilahnya apa Pak, ritual-ritual tertentu. Seperti santet yang pernah terjadi di Banyuwangi atau di Banten sana, itu hanya seperti itu. Adapun yang sekarang sering terjadi itu Pak, hipnotis. Hipnotis ini bagian dari apa? Dari sihir juga. Tapi ada juga memanfaatkan kondisi manusia. Terkadang Pak, kalau kita dikageti dengan sesuatu khobar gitu, kita kelimpungan, kita hilang konsentrasi. Tiba-tiba kita dikabarkan, istri kamu meninggal dunia. Iya Kak, iya. Di mana? Coba kamu transfer uang. Akhirnya apa? Kita berusaha karena hilang konsentrasi, melakukan apa yang dia minta. Maka kalau dikagetkan oleh sesuatu khobar gitu Pak, jangan langsung buyar, hilang konsentrasinya. Di sini akan dimanfaatin biasanya. Ada sihir yang dibolehkan Pak. Apa itu? Bayan, penjelasan yang memukau, retorika yang baik. Ini adalah sihir juga, yang membuat orang itu yang tadinya nggak mau jadi mau, yang tadinya nolak jadi apa? Menerima. Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya penjelasan yang baik, retorika yang bagus, ini adalah sihir. Paham Pak? Kadang seseorang itu punya retorika yang bagus dalam penyampaian, tapi isinya batil, diterima orang juga. Paham? Ada orang penyampaiannya kurang baik, retorikinya kurang baik, orang akhirnya apa? Nggak mau menerima. Maka kalau kita punya retorika, gaya bahasa yang bagus, maka gunakan ini dalam hal apa Pak? Dalam hal kebaikan.
Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan orang yang hasad apabila dia hasad. Sebelumnya ayat ketiga, ayat keempat Pak, yang paling buruk di surah ini adalah yang terakhir ini. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasid itu adalah orang yang hasad. Hasad itu maknanya adalah iradatu zawalin nikmatil ghair. Keinginan hilangnya kenikmatan orang lain. Ini namanya apa Pak? Hasad. Apakah berpindah kepada dirinya atau hilang begitu saja? Ini apa? Ini adalah hasad. Dosa yang pertama kali di akhirat dan dosa pertama kali pula yang ada di dunia. Siapa itu? Iblis. Tak kala dia hasad kepada Adam alaihi salam, yang Allah istimewakan dengan ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Tak kala Allah mengajarkan nama-nama seluruhnya. Tak kala Allah muliakan Adam sehingga malaikat disuruh bersujud, sujud penghormatan kepadanya. Maka malaikat sujud kecuali iblis. Takabburan, sombong gitu ya, enggan dan sombong, enggak mau taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hasad dosa yang pertama kali di dunia, yaitu tatkala anak Adam alaihi salam hasad kepada saudaranya yang lain yang diterima sedekahnya. Sementara dia tidak diterima sedekahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia membunuh saudaranya tersebut. Paham? Kemudian saudaranya itu berkata, "Innama yataqabbalallahu minal muttaqin." Hanya saja Allah itu menerima sedekah orang, amalan orang dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Hasad ini Pak dimiliki oleh semua manusia. Kita ada sifat hasad di dalam diri kita. Paham? Cuma yang buruk itu kalau kita tampakkan. Paham? Akhirnya apa? Kita tampakkan baik itu dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Kita tersiksa sendiri. Orang lain mendapatkan kenikmatan, kita yang susah sendiri. Kenapa? Karena hasad itu yang berusaha kita tampakkan. Yang bagus adalah ghibthah. Ghibthah itu Pak adalah keinginan kenikmatan orang lain itu dia alami, dia rasakan juga. Ini adalah ghibthah. Kalau ghibthah bagus Pak. Contoh gambarannya gini, ada ikhwan kita berhasil poligami, istrinya 4. Paham? Akhirnya apa? Kita berusaha juga seperti dia, datang ke dia, gimana sih bisa istrimu akur? Akhirnya apa? Menimba ilmu darinya. Tidak membuat pembicaraan kemana-mana untuk apa? Untuk menghancurkan ikhwan yang istrinya 4 ini. Tapi dia apa? Berusaha juga kepengen hal yang sama. Tak kala ada teman kita berhasil dalam dunia usaha, bisnis gitu. Kita juga apa? Kepengen seperti dia. Ini namanya apa Pak? Ghibthah. Yang Rasulullah sebutkan, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh ada hasad yaitu ghibthah kecuali pada 2 orang yang diberikan ilmu dan diberikan harta. Yang dengan hartanya dia apa? Menginfakkannya siang dan malam. Jadi keburukan yang pertama kali menimpa Pak orang yang hasad, sebelum orang yang dia hasati adalah dia suudzon kepada Allah. Dia berprasangka buruk kepada Allah, menganggap Allah itu salah memberikan kenikmatan. Seharusnya kepada dia. Paham? Bukan kepada si fulan tersebut. Ini keburukan yang pertama akan menimpanya apa? Dia berprasangka buruk kepada Allah. Padahal hasad yang dia lakukan itu tidak akan mengurangi rezeki orang.
Tidak akan merubah takdir yang ada. Keburukan yang kedua, Pak, orang yang hasad tersebut membakar kebaikan-kebaikannya. Sebagaimana sebagaimana api membakar kayu bakar. Habis. Paham, Pak? Semakin larut dia dalam hasadnya, semakin semakin buruk dia. Belum lagi Pak? Belum lagi membuat badannya, fisiknya, jiwanya itu tidak tenang. Paham? Memikirkan orang lain. Kenapa nggak mikirin diri sendiri saja? Ini sibuk mikirin, ngomongin orang lain. Istilahnya Pak? Dia berusaha memviralkan kita, tapi dengan cara yang buruk. Ketika ada seorang ustadz gitu, hasad kepada ustadz yang lain yang mungkin jamaahnya banyak. Ustadz ini jamaahnya sedikit. Dia cerita, ustadz si fulan sana itu yang jamaahnya banyak, nggak bisa baca kitab, nggak pernah mondok, hanya lulusan teknik kimia saja, macam-macam diceritakan. Paham? Karena apa? Karena dasar hasad. Coba lihat sikap ulama kita, Pak. Antara Syekh Albani dengan Syekh Bin Baz. Tak kalah Syekh Albani sebagai seorang dosen di UIM, Universitas Islam Madinah, dia diberikan kesempatan ngajar di Masjid Nabawi, Pak. Jamaahnya itu membeludak. Banyak Banyak yang belajar sama beliau. Karena beliau ahli dalam bidang hadis. Ketika Syekh Bin Baz yang dia adalah rektor di UIM, kalau Syekh Albani hanya dosen biasa saja, kalau Syekh Bin Baz rektornya. Kalau Syekh Bin Baz ngisi di Masjid Nabawi, yang hadir itu sedikit, Pak. Sedikit orang, hanya beberapa orang saja dihitung jari gitu. Terus ada muridnya bertanya, "Ya Syekh, kok yang hadir hanya sedikit? Giliran Syekh Albani kok banyak yang hadir?" Kata Syekh Bin Baz, beliau berkata, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah mengkhususkan rahmat dan keutamaannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, beginilah sikap orang yang yang tidak menampakkan iri, dengki, hasadnya. Makanya di sini Allah mengikat min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan orang yang hasad apabila dia hasad. Jadi orang hasad itu Pak menjadi buruk perbuatannya kalau dia Kalau dia lakukan. Baik dengan ucapan maupun perbuatan. Hasad yang hampir jarang kita lihat kasus ya di Indonesia ini, Pak. Dan itu sering terjadi di Arab, di Yaman atau di Arab Saudi gitu. Itu ain. Penyakit ain. Yang ini dimunculkan dari tatapan kedengkian. Tatapan hasad. Dilihat saja Pak, itu bisa membuat orang yang dia lihat itu sakit, terluka, bahkan bisa mati. Binatang yang dia lihat, maka binatang itu bisa meninggal dunia. Namanya apa Pak? Ain. Penyakit yang ditimbulkan dari pandangan atau tatapan hasad. Maka solusi penyembuhan dari yang seperti ini Pak, maka nanti bekas mandinya atau bekas udunya dimandikan ke orang yang kena ain tadi. Hampir jarang Pak ya kita temukan di Indonesia ada orang kena penyakit ainnya. Nggak ada kasus. Kalau di Yaman sering. Jadi kalau dia tiba-tiba langsung sakit ini, maka dilihat siapa yang lihat dia tadi. Maka orang itu dicari untuk diambil bekas mandinya atau bekas udunya. Jadi kita berlindung dari Pak? Min syarri hasidin
idza hasad. Apakah dari orang lain ataukah dari kita sendiri? Karena itu akan apa? Akan bahaya. Kemudian di surah yang terakhir, Qul a'udzu rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Coba perhatikan surah ini, Pak. Di surah ini hanya satu keburukan yang disebutkan, tapi kita dituntut berlindung kepada 3 nama Allah. Berlindung kepada 3 nama Allah. Rob, Malik, sama Ilah. Kalau surah sebelumnya, Pak, di sana ada 4 keburukan, tapi kita berlindungnya kepada satu nama, yaitu hanya Rob. Kalau ini apa? Satu keburukan tapi berlindung kepada 3 nama. Menunjukkan bahwa keburukan yang di sini ini sangat dahsyat. Istilahnya yang paling susah untuk dihindari. Maka Allah meminta kita, Pak, untuk berlindung kepada 3 nama Allah Subhanahu wa taala sekaligus. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Rabb manusia, raja manusia, Tuhan manusia. Dia bisa mengatur manusia karena ini adalah kekuasaan dan kerajaan Dia. Min syarril waswas, dari keburukan waswas. Al-khannas, khannas itu, Pak, adalah kadang muncul, kadang tidak. Namanya apa? Khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang disisipkan ke dada manusia. Baik itu di dalam sholat ataukah di luar sholat, Pak. Baru kita bangun tidur, Pak, sudah mulai was-was masuk. Masih panjang waktu. Sudah azan berkumandang nanti, masih lama qomatnya. Paham? Dibisikin lagi. Sudah qomat nanti, imamnya itu bacaannya panjang. Tenang aja, lanjut lagi. Paham? Sudah selesai imam sholat di masjid, masih ada waktu, belum muncul matahari, kan batas waktunya muncul matahari, batas akhirnya. Akhirnya kita tidur lagi, Pak, bangunnya jam 7, jam 8, selesai, berhasil dia memberikan bisikan kepada kita. Paham? Baru kita selesai wudu, tiba-tiba dihinggapi lagi, saya wudu atau enggak ya tadi ya? Paham, Pak? Ketika di dalam sholat, ini yang perlu kita perlu kita perhatikan dengan seksama, dengan sebaik-baik mungkin. Karena ini setiap hari bisikan was-was itu datang kepada kita. Karena setan itu, Pak, ketika azan berkumandang, dia lari terbirit-birit sambil mengeluarkan kentut. Selesai azan, dia datang lagi. Paham? Datang lagi. Pas iqomat, dia lari lagi. Selesai iqomat, datang lagi. Pas kita takbir, mulailah sudah dibisikkan, diingatkan, macam-macam dimasukkan ke ingatan kita. Kalau kita larut, Pak, diingatkan sesuatu, kita bayangin terus, sehingga kita tidak bisa lagi mengingat berapa rakaat yang kita lakukan. Paham? Apa yang kita sudah baca, ini bahaya. Ini menyebabkan kita nanti enggak mendapatkan pahala. Paham? Karena sudah sampai dia enggak ingat sesuatu lagi apa yang dilakukan dalam sholatnya. Maka ingat, kalau sekiranya was-was itu datang di dalam sholat, kita perhatikan, Pak, apa yang dia ragukan oleh syaitan ini. Kalau dia, kamu tuh belum berniat tadi. Atau kita dibuat bingung, saya ini sholat apa ya? Ini sholat duhur atau isya? Padahal kita sholat maghrib ini. Maka Bapak harus batalkan sholat. Paham?
Harus batalkan sholat, kemudian sholat lagi dari awal dengan memasang niat. Saya sholat maghrib. Kalau bapak sudah di rakaat, diberikan was-was lagi. Bapak itu sudah takbiratul ihram atau enggak? Dikasih bisikan. Maka bapak harus batalin lagi sholat. Paham? Karena ini adalah masalah takbiratul ihram. Jadi dua ini Pak, kalau kita dihinggapi was-was oleh syaitan, maka batalkan sholat. Tapi kalau yang lain nanti, kita dibuat keraguan-raguan, apakah sudah mengerjakan atau enggak, maka dibangun pada hukum asal, kita belum melakukan, atau kalau kita sudah yakin sudah melakukan, maka tinggalkan was-was keraguan-raguan tadi. Kalau kita ragu, maka kembali kepada hukum asal, belum melakukan apa yang diragukan tadi. Nah, sehingga lawan terbesar was-was ini Pak adalah ilmu. Kita harus memiliki ilmu, baik di luar sholat ataupun di dalam sholat. Ketika bisikan itu datang menyerang kita, kita tepis, lawan dia dengan apa Pak? Dengan ilmu. Kita yakin, sudah niat, sudah takbiratul ihram. Paham? Kalau kita ragu lagi nih, antara 2 dan 3 atau 3 dan 4, maka pilih yang terkecil. Paham? Kalau sekiranya masih kurang, tambah. Kemudian nanti apa Pak? Sujud sahwi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang senantiasa disisipkan, dibisikkan ke dada manusia. Kalau dari kalangan manusia Pak, enak kita hindari kan ya, kita jauhi aja orang itu. Tapi yang sulit ini kalau dari kalangan jin. Setan dari kalangan jin yang setiap waktu datang membisikkan kepada kita. Maka bekali dengan ilmu, insya Allah Bapak bisa menolak, menghindari bisikan-bisikan setan tersebut. Karena tidaklah bisikan datang itu Pak, kecuali akan mendatangkan keraguan bagi kita. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Setan itu adalah sifat Pak. Sifat memerintahkan keburukan dan melarang kebaikan. Ada di kalangan jin, ada pula di kalangan manusia. Jadi setan itu bukan wujud sendiri. Dia hanyalah apa? Hanyalah sifat. Nah, demikian Pak, ini yang bisa disampaikan dari 2 surah ini. Barangkali ada yang bertanyakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau orang mimpi buruk itu saat itu masuk pengaruh ini juga, apakah itu setan juga atau gimana? Iya, jadi mimpi itu bisa hanya istilahnya bunga-bunga tidur, bisa juga itu adalah kabar buruk yang setan bisikkan ke dalam mimpi kita. Maka segera mungkin kita ta'awudz, berlindung kepada Allah. Maka sebelum tidur kita dianjurkan untuk membaca surah ini. Agar apa Pak? Agar kita tidak diganggu setan di saat Di saat tidur. Nah, yang lain Pak? Bismillah Ustaz. Tadi disampaikan bahwa keburukan dan kebaikan itu datang dari Allah ya Ustaz. Kan biasanya kalau closing statement tuh ada orang yang mengatakan segala kebaikan datangnya dari Allah dan segala keburukan datangnya dari kami pribadi. Apakah itu salah Ustaz? Ini sering ya diucapkan nih Pak. Kalau biasanya penutup khutbah atau ceramah, yang baik datangnya dari saya pribadi dan dari Allah, dan keburukan itu datangnya dari setan. Kalau mengatakan bahwa setan itu penyebab saya salah dalam ngomong, maka ini nggak ada masalah Pak. Paham?
Sebagaimana dalam surah Al-Kahfi itu ketika Nabi Musa alaihissalam ketinggalan perbekalan ya, yang nanti dia kembali kemudian ketemu Nabi Khidir di sana kan, dia menyandarkan sebab lupanya itu kepada setan. Paham? Jadi menyandarkan sebagai bentuk sebab itu enggak ada masalah. Tapi kalau sekiranya dia menyandarkan bahwa setan ini yang menciptakan keburukan, ini yang tidak tepat. Jadi kembali kepada maksud dan tujuan si pengucap tadi, Pak. Paham? Yang menjadi catatan kita bahwa keburukan dan kebaikan itu diciptakan oleh Allah, bukan diciptakan oleh setan. Setan itu hanya sebab kita tergelincir salah ngomong atau mau menyampaikan yang baik ternyata menyampaikan yang buruk, setanlah sebab hal tersebut. Paham, Pak? Nah, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika.